Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, di mana berkat kasih setianya yang memelihara hidup kita pribadi lepas pribadi, kita bisa berkumpul di halaman sekolah kita untuk melaksanakan upacara bendera sebagaimana yang kita lakukan setiap hari Seninnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD 31 Granat ini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para staf yang ada di sekolah kita ini, dan terkhusus kepada semua anak didik yang kami sayangi dan kami banggakan. Selamat pagi. Iya, Ibu mau yang pagi yang semangat. Bisa tidak? Selamat pagi. Mantap. Sudah sarapan? Siap mendengar? Oke, kalau seperti itu tanpa berlama-lama, Ibu mau membagikan, adapun topik yang akan Ibu bawakan pada hari ini adalah KSE. Apa? Sebelah sini tidak ada suaranya, Ibu dengar. KSE apa? Iya, apa itu KSE, Bu? KSE, K kompetensi, E belum E ya, S sosial, E emosional. KSE kompetensi sosial emosional. K apakah? Kompetensi. S E iya, kompetensi sosial emosional. Apa itu KSE itu, Bu? Apa itu kompetensi sosial emosional itu? Itu adalah keterampilan atau kecakapan mengenal dan mengatur diri sendiri serta hubungan dengan orang lain. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini ada dua hal yang sangat penting, ya, yaitu diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Makanya dibutuhkan yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, ada aspek-aspek dari KSE itu apa? Yang pertama adalah kemampuan mengenal diri sendiri, ya. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar segala sesuatu itu, kita kenali diri dulu, ya. Tahu diri, mengenal diri. Jangan sampai kita tidak tahu diri. Itu perlu sebelum kita belajar segala sesuatu. Kenali diri, kenali dulu diri. Apa yang perlu dikenali? Emosimu itu bagaimana? Kelebihanmu itu apa? Kekuranganmu itu apa? Sifatmu itu bagaimana? Karaktermu itu bagaimana? Jangan kau gosipin orang kau sendiri tidak kenal dirimu. Ayo Ibu tanya, sudah kenal diri enggak ini semua? Sudah? Oke. Salah satu indikatornya setiap hari Kamis yang kita lakukan itu adalah untuk mengetahui apa kemampuan yang ada dalam diri. Ya, jadi sebelum kau repot urus orang lain, urus siapa dulu, nak? Urus diri sendiri. Kemampuanmu di mana? Kelebihanmu di mana? Kamu sukanya di bagian apa? Bagaimana emosimu? Bagaimana kau merespon segala sesuatu? Itu perlu untuk dikenal. Kemudian setelah tamat pengenalan diri, masuk yang kedua, yaitu mengelola diri sendiri. Yang disebut dengan manajemen diri. Jadi setelah kita tahu apa itu kelebihan kita, apa itu kekurangan kita, bagaimana emosi kita, kita
misalnya di keagamaan saya itu pintarnya sholawatan, silahkan dikembangkan, gitu ya nak ya. Atau misalnya, saya itu bu, saya itu orangnya mudah sekali tersinggung. Kalau ada silap sedikit, saya itu langsung marah-marah. Mana cara mengendalikannya? Itu ya, kenali dulu supaya bisa dikendalikan. Kalau orang tingkahnya seperti ini, saya tidak suka yang seperti itu, berarti saya harus bagaimana? Nah, itu namanya manajemen diri, mengatur diri. Kalau saya sukanya, pintarnya di matematika, berarti saya harus ikut apa nak? Ekskul IPA ya? Ya, ekskul IPA ya nak ya? Kalau kamu pintar di matematika, masuknya ekskul ya. Kalau kamu pintar di matematika, masuk ekskul apa? Iya, kalau kamu pintar matematika, masuknya ke ekskul IPA, itu namanya tidak pintar memanajemen diri. Itu fungsinya ya. Setelah kita mengenal diri kita mampu mengatur diri kita, gitu ya nak. Mengatur waktu kita juga, itu termasuk dalam manajemen diri. Semalam libur, ini hari apa? Hari Senin. Berarti kita harus pintar memanajemen diri. Tadi malam sebelum tidur kita harus mempersiapkan apa? Ke sekolah, supaya apa? Supaya besok pagi tidak terlambat. Paham ya nak? Kemudian yang ketiga yaitu sosial, ya. Di sini kita menumbuhkan rasa empati. Jadi kita mengenali lingkungan sosial kita, nah. Bukan hanya diri kita sendiri. Setelah kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita juga harus mengenal lingkungan kita, termasuk orang-orang yang berhubungan dengan kita. Ini sangat perlu. Kenapa? Karena kita memang hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi kalau kamu lihat misalnya, si Evi itu orangnya paling tidak suka dengan kebohongan, berarti saya nggak boleh sedikit berbohong sama dia. Nah, contoh seperti itu ya. Atau misalnya si David itu orangnya sensitif, senggol sedikit langsung aktif. Itu sensitif ya. Jadi jangan bercanda-canda sama dia. Kenapa? Nanti susah urusannya. Nah, itu ya. Jadi kenali dulu lingkungan sosialmu. Kamu berurusan dengan siapa? Misalnya, Ibu Krista. Ibu Krista ini pagi-pagi sebelum belajar, kami sudah harus ibadah di sana. Ibu itu sudah datang duluan. Jadi saya juga harus datang duluan. Itu ya nak. Kita kenali. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita mengenali lingkungan sosial kita, maka kita kembali lagi memiliki keterampilan sosial. Kita bisa mengaturnya dengan baik. Dan yang terakhir dari KSEI adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini yang paling perlu. Dalam segala keadaan kita akan disuruh untuk mengambil keputusan. Ya, misalnya siapa Bang Ganteng ini? Bang Joko. Bang Joko bisa sebagai pemimpin, kita harus mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan yang bagaimana tadi? Bertanggung jawab. Kalau misalnya dikatakan siapa? Berarti hari Senin jangan ada alasan pura-pura sakit lah, ada sepatunya tidak kering lah. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Jadi kita setiap mengambil
dalam sebenarnya ya, karena ini diseminasi bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk para bapak ibu guru, bagaimana KSE ini dapat kita kembangkan. Tidak ada yang langsung tamat, semua yang dalam proses pembelajaran termasuk ibu juga, tetapi kiranya kita dapat memahami diri kita sendiri dan juga memahami lingkungan sosial kita. Sekian arahan saya pada pagi hari ini.